Hari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan ya kepada teman-teman peserta. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Happy selaku pemateri kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada manusia utusannya, wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarga beliau, anak keturunan beliau, wa ashabihi, dan kepada para sahabat, teman tabi'ahum bil ihsani, dan kepada siapapun yang mengikuti beliau dengan baik, ila yaumiddin, hingga hari kebangkitan kelak. Seperti itu. Pertama-tama yang saya hormati, Ustadz Happy, selaku materi kita. Yang saya hormati ya, Saudara Irfan, selaku Ketua Umum Forsika. Nah, perkenalkan teman-teman sekalian ya. Di sini saya Nogi ya, menggantikan moderator kita karena kebetulan sedang berhalangan hadir seperti itu. Maka izinkan saya untuk menjadi moderator ya pada pertemuan kita kali ini seperti itu. Nah, pertama-tama teman-teman sekalian, marilah kita buka ya acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah seperti itu. Nah, dibaca sendiri-sendiri seperti itu ya. Al-Fatihah. Oke, semoga bacaan Al-Fatihah itu sebagai pembuka ya, sebagai pembuka teman kita pada hari ini menjadi lebih berkah seperti itu. Nah, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum Forsika 2021. Kepada Saudara Irfan, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pertemuan kedua kasroh kajian spesial sirah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pertama-tama saya ucapkan ya jazakallah khair kepada Ustadz ya, telah bersedia di materi kasroh kita hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman SDI dan teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di kegiatan kasroh kita hari ini. Insya Allah kalau kita niatkannya baik, kita niatkan karena Allah semata, apa yang kita lakukan hari ini akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kemarin kita telah membahas ya pentingnya mempelajari sirah. Jadi setelah kita mengetahui ya pentingnya mempelajari sirah, seharusnya giroh atau semangat kita tuh semakin meningkat kembali ya untuk mempelajari sirah-sirah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi ini merupakan diadakannya kasrah ini sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita ingin mengetahui bagaimana sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika perjuangan beliau semasa dahulu seperti itu.
Mungkin itu saja ya. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran ya kepada saudara Irfan selaku Ketua Umum Forsika. Nah, selanjutnya kita langsung saja nih teman-teman masuk ke acara yang utama seperti itu ya. Di kajian sirah oleh pemateri kita Ustadz Happy Andi Bastoni seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan beliau ya. Beliau bernama lengkap ya, Ustadz Happy Andi Bastoni, LCMA, lahir di Batu Raja 5 November 1975. Beliau memiliki banyak sekali riwayat ya, seperti riwayat pendidikan beliau di Lipia Jakarta, ya, S2 Pemikiran Politik Islam, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun. Nah, beliau juga aktif berdakwah seperti itu ya, aktif berdakwah di secara online ya maupun online seperti itu. Nah, beliau juga telah berdakwah ya di lintas negara seperti itu. Nah, di Hong Kong, di China, di Australia, di Tokyo, juga di Singapura seperti itu. Nah, selain beliau aktif berdakwah, beliau juga aktif berbisnis seperti itu. Nah, beliau adalah Direktur Utama PT Lintas Global Wisata. Beliau adalah owner penerbit Pustaka Al-Bustan dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, marilah teman-teman, kita langsung saja sambut Ustadz Andi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita menyimak materi dari Ustadz Andi seperti itu. Pada Ustadz Andi saya persilahkan. Monggo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Teman-teman sekalian peserta kajian sirah ya, disingkat dengan kasrah. Kasrah Forsika. Kasrah ya, kajian sirah, kajian spesial sirah An-Nabawiyah yang dilaksanakan oleh lembaga dakwah kampus ya, Fakultas Pertanian Unbrau ya, di Malang. Jadi sebagian besar teman-teman mungkin bermukim di Malang ya. Saya dikontak oleh saudara kita Farel beberapa hari lalu ya untuk mengisi kajian ini, dan alhamdulillah bisa tersambung dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian walaupun lewat online pada pagi hari menjelang siang hari ini. Dan tadi sampaikan ya bahwa ke depan akan ada kajian sirah, baik saya yang mengisi ataupun mungkin para ustadz yang lainnya. Mungkin juga pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang ahamiyatu ta'allumi sirat nabawiyah, betapa pentingnya ya, belajar sirah an-nabawiyah ini, dan tak terkecuali ya, para pemuda, anak-anak muda. Ya, sebab belajar sirah, belajar sejarah ya, itu untuk menghadapi masa depan. Karena itu dalam Al-Quran ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, hendaklah setiap jiwa wal tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang telah dia persembahkan. Ya, walaupun ini konteksnya dunia dan akhirat, tapi bisa juga ditafsirkan, diambil spiritnya, perlunya kita memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah berlalu dari sejarah-sejarah masa lampau, lighad, untuk masa depan. Karena sejarah itu berulang. Ini sejarah itu berulang. Jadi kalau di zamannya Nabi Musa itu ada siapa, ada Firaun ya, maka di zaman Rasulullah juga ada Firaun. Cuma namanya beda.
Jadi namanya berbeda. Di zaman Firaun ya, yang kita kenal, dia adalah Firaun, rajanya Mesir yang sangat durhaka kepada Allah sampai mengaku dirinya Tuhan ya. Nah, di masa Rasulullah ada juga Firaun, namanya Firaun Hazil Ummah. Ya. Nah, sekarang mungkin juga ada Firaun ya. Wallahualam siapa namanya ya. Jadi demikianlah sejarah teman sekalian ya. Dia berulang antara satu generasi ke generasi yang lainnya, karena itu penting bagi kita untuk ya, belajar, mempelajari sejarah masa lalu ini ya, untuk diambil ibrah. Saya sering sampaikan hal yang paling penting ya, dari belajar sejarah itu bukan menghafal nama-nama, bukan juga menghafal tempat, ya, tahun-tahun. Kita kan selama ini kalau belajar sejarah itu fokusnya pada peristiwa saja, ya, kejadian. Atau misalnya kalau kita belajar sejarah, pertanyaan ujiannya begini. Kapankah Pangeran Diponegoro dilahirkan? Atau kapan terjadinya perang Padri? Atau kapan Sultan Hasanuddin melakukan perjanjian atau kemudian ditangkap oleh Belanda dan seterusnya. Jadi kita fokus pada angka, pada nama. Padahal kalau kita belajar sejarah, teman-teman sekalian, bukan itu. Makanya Al-Quran Al-Karim, ini Al-Quran. Al-Quran ini kan terdiri dari 30 juz, 6.000 lebih ayat, 114 surat. Nah, itu kalau teman-teman baca, kita baca dari awal sampai akhir, kita khatamkan dan kemudian kita resapi dan ketahui maknanya, kita akan ketahui mungkin sampai 60% lebih isi Al-Quran ini isi tentang sejarah. Tentang sejarah. Sejarah para nabi, sejarah orang-orang soleh, wali, Luqmanul Hakim, atau mungkin sejarah orang-orang durhaka, ada Firaun, ada Qarun, ada siapa lagi ya? Namrud, ya, walaupun tidak disebutkan namanya, ini kisah orang-orang durhaka, penuh dengan kisah. Bahkan nama-nama surat, ya, kalau kita perhatikan surat-surat dalam Al-Quran itu ya, banyak yang diambil dari nama-nama orang, ya, atau yang menjelaskan bahwa itu cerita. Misalnya Yunus, Nabi Yunus, surat Yunus, surat Hud, surat Ibrahim, Maryam, Luqman, surat Luqman. Surat apa lagi? Atau ada surat yang namanya surat Al-Qasas, cerita-cerita. Atau ada surat yang namanya apa lagi? Al-Anbiya, ya, nama juga Al-Anbiya, cerita para nabi. Jadi demikian, Al-Quran itu penuh dengan cerita, penuh dengan riwayat. Tapi coba perhatikan teman-teman sekalian, walaupun Al-Quran penuh dengan cerita, penuh dengan riwayat, tapi sedikit dia yang bicara tentang angka-angka tadi itu ya. Misalnya, saya ingat waktu kecil dulu di antara nabi yang saya suka banget ya baca ya, ada 3 nabi, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Sulaiman. Ya, kalau sesuai urutan munculnya ya, pertama kan Nabi Yusuf, kemudian yang kedua Nabi Musa, dan kemudian Nabi Sulaiman. 3 nabi ini saya suka banget bacanya ya. Pertama relatif lengkap dalam Al-Quran, kisah-kisahnya penuh. Kalau Hud kan dikit, ya, atau Zakaria itu kan dikit. Kita nggak begitu banyak informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau Yusuf full tuh dari awal sampai akhir surah Yusuf. Ya, itu asyik, bahasanya itu asyik. Seperti kita menyaksikan membaca cerita novel, gitu ya, romance ya. Jadi masa kecilnya, kemudian dibenci oleh keluarganya, dicemplungin ke sumur. Kemudian nanti diselamatkan oleh kafilah dagang, dijual belikan, ya. Kemudian digoda oleh wanita. Nah, ini mungkin sisi tersendiri ya yang luar biasa menarik. Dimasukkan ke penjara, ada kasusnya, ujung-ujungnya happy ending gitu, asik. Nabi Musa juga enak. Bedanya kalau Nabi Yusuf kan utuh dalam satu surat, tapi kalau Nabi Musa kan bertebaran dalam berbagai surat. Tapi lengkap. Ya. Mulai dari kecilnya dihanyutkan oleh emaknya, ya, ke Sungai Nil sampai kemudian masuk ke istana Firaun, dididik oleh Firaun, kemudian terlibat dalam kasus ya, membunuh orang, kemudian kabur ke Madian, balik kasus. Asik. Ada kisah-kisah percintaan juga antara Musa ketika
bertemu dengan terima biasa ya. Nabi Sulaiman juga relatif banyak kisahnya. Tapi apa yang kemudian kita temukan dalam kisah itu, Muslim, walaupun dia banyak, tapi coba perhatikan data-data, angka-angka tahun-tahun itu nggak muncul. Misalnya Nabi Yusuf disebutkan beliau punya 11 orang saudara. Coba siapa saja nama-nama saudara yang ada? Nggak penting. Jadi belajar sejarah itu bukan menghafal nama-nama doang. Kalau kita hari ini menemukan cerita bahwa beliau digoda oleh seorang wanita, Nabi Yusuf pernah digoda oleh seorang wanita. Ada yang ingat siapa nama wanita itu? Silakan tulis di chat. Siapa nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf? Ada yang ingat namanya? Ini supaya Zulaikha. Zulaikha. Yang lain? Ada nama lain? Ya, Zulaikha. Ada dalam Al-Quran? Enggak ada. Nama Zulaikha itu enggak ada dalam Al-Quran. Enggak disebutkan. Dari mana kita tahu? Dari tafsiran-tafsiran. Maka kalau di Al-Quran ada tulisan Zulaikha, itu bukan teks asli, itu tafsir. Biasanya dikasih kurung, dalam kurung. Al-Quran cuma mengatakan Imra'atul Aziz. Imra'ah Al-Aziz. Istri atau wanita Al-Aziz. Ya. Punya atau milik seorang mulia, pembesar lah begitu kira ya, pembesar istana Mesir pada waktu itu. Jadi nggak ada namanya, karena nggak penting. Ya. Nabi Musa juga demikian ya. Bahkan nama ibu Musa sendiri itu nggak disebutkan. Ibu yang mengasuh Nabi Musa ya, yang kita kenal bahkan dengan Asia, nggak ada. Siapa yang dibunuh oleh Musa ya. Bahkan wanita yang ditolongnya ketika menyelamatkan diri dari Mesir, kemudian tiba di Madian. Siapa dua wanita itu? Nggak ada namanya. Bahkan orang tua yang kemudian menjadi mertua Nabi Musa itu nggak ada namanya. Al-Quran cuma mengatakan Syekhun Kabir. Ya, Syekh Al-Kabir. Orang yang sudah tua. Orang yang sudah berusia. Ya, nah belakangan ada yang mengatakan dia Nabi Shu'aib. Ya, ada yang mengatakan juga bukan, karena nggak ada namanya. Sulaiman juga demikian. Jadi demikian teman-teman sekalian bahwa belajar sejarah itu penting, tapi bukan hanya menghafal nama-nama dan tempat tanggal lahir. Tapi apa? Inilah inti belajar sejarah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Ya, untuk mendapatkan keteladanan agar kita bisa mengambil intisari, hikmah serta qudwah dari peristiwa-peristiwa tersebut ya. Dan kemudiannya kita bisa praktekkan pada zaman hari ini. Jadi bukan hanya dibaca sejarahnya, tapi betul-betul kita praktekkan pada zaman hari ini. Termasuk misalnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Allah bicara panjang ya dari awal sampai akhir bicara tentang kisah Nabi Yusuf, pada ayat yang terakhir ayat 111 dari surah Yusuf itu Allah tutup kisah ini dengan kalimat begini. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ya, fi qasasihim pada cerita-cerita tadi itu ya, terdapat ibrah, ya, keteladanan, terdapat pelajaran ya, liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi inti belajar sejarah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, sekira ini motivasi kita teman sekalian mengapa belajar sejarah Nabi ya. Selain untuk mengenal beliau, ya, pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita menyayangi Nabi kalau kenal aja enggak? Ya. Kemudian agar kita semakin mencintai beliau. Jadi kenal, cinta, nyontoh. Ya. 3 ya. Kenal, maka dengan mengenal maka kita akan mencintai beliau. Saking cinta yang kita kepada beliau maka kita akan mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Dan kalau kita bicara tentang keteladanan ini, kasarnya kita ingin nyontoh apa saja dalam kehidupan Nabi itu ada. Mau apa aja, mau bisnis, Nabi seorang pengusaha. Jadi negarawan, Nabi seorang negarawan sukses. Mau jadi seorang kepala keluarga, Nabi kepala keluarga yang bagus. Nah, jadi memberikan keteladanan kepada kita dalam berbagai sisi. Nah, kalau kita lihat kurikulumnya, teman-teman sekalian, saya coba share yang sudah dibagikan ke saya ya. Nah, pertemuan pertama agar tidak berulang ya, kita sudah bahas atau sudah dibahaskan
tentang pengertian, manfaat, dan perbedaan sirah dan ghazwah. Nah, tema kita hari ini ya, sebenarnya. Jadi tentang menjelaskan beberapa peristiwa penting sebelum kelahiran Rasulullah, kemudian asal mula namanya, tentang kisah Abdul Muthalib dan Amul Fil, ya, perang gajah. Ini tema kita. Saya tidak akan bicara pointer-pointer, ya, tapi saya akan bertutur mengalir saja, ya, sehingga berharap 4 atau 5 poin ini terjelaskan semua. Andai pun tidak, teman-teman bisa chat nanti, ya, di grup, di kolom chat Zoom, ya, dan gini, kita supaya hidup, ya, pertanyaannya nggak mesti nunggu di akhir. Teman-teman nanya aja di chat, ya. Kalau perlu saya bahas langsung, ya, misalnya mengkonfirmasi, saya bahas. Kalau enggak, berarti nanti saya jawab di akhir, biar nggak lupa, ya. Karena banyak kejadian kajian online, kata hostnya, nanti pertanyaan di ujung, pas di ujung nggak ada yang nanya, kan lupa, ya. Padahal ada pertanyaan. Saya jelaskan sekarang, terbetik dalam benak teman-teman, ini tadi maksudnya apa, atau bisa diulang, ditulis saja. Dan saya agak free nih, saya pakai PC, jadi saya bisa buka chat, ya, saya bisa, mohon maaf, di sebelah sana saya aktifkan satu kamera YouTube, ya, saya aktifkan satu kamera YouTube untuk dokumentasi, ya, supaya bisa disimak di kemudian hari, ya. Jadi insya Allah tangan saya bisa lincah, ya, bukan, kalau handphone kan terbatas, tapi kalau PC kan bisa, ya, bisa sambil saya lihat chat ataupun ngecek yang lainnya, ya. Nah, jadi demikian aturan main kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan segera, ya, mangga. Ini orang Jawa, monggo, ya, monggo ditulis di chat, ya, atau nanti kalau tiba waktunya bisa buka audio. Oke, baik. Nah, kalau dilihat kurikulumnya tadi, pada pertemuan depan itu akan bahas kelahiran Rasulullah. Jadi pertemuan hari ini kita akan bahas ma qablal milad, ya, segala sesuatu yang terjadi atau hal-hal yang berkenaan dengan kelahiran Rasulullah sebelum Nabi lahir, apa aja, ya. Lagi-lagi kalau kita lihat referensi, misalnya kitab Ar-Rahiqul Maktum nih di tangan saya, kalau membahas tentang hal ini, ya, saya coba buka daftar isinya, ya. Beliau yang membahas tentang mauqi', ya, atau al-ahwal al-Arab, ya, qabla al-milad. Jadi kondisi bangsa Arab, ya, sebelum Nabi dilahirkan. Gimana sih potretnya? Nanti kita akan bahas lanjutannya peristiwa-peristiwa penting yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW seperti pakan gajah tadi. Nah, mungkin ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini tentang al-ahwal atau kondisi bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan dan peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran yang mulia tersebut. Saya sudah bikin ini, teman-teman, ini bikin sebentar, ya, IG, ya, dan full, ya, tentang sirah. Teman-teman bisa lihat, ya, nama Instagramnya Pusat Kajian Sirah atau Kajian Sirah. Saya coba buka dan saya akan share, dan nanti kapan-kapan teman-teman bisa cek lain waktu, ya. Oke, saya share screen, Pusat Kajian Sirah. Oke. Nah, ini, ya, sudah kelihatan. Nah, ini akan kita bahas. Yang lain nanti menyusul, ya, teman-teman bisa cek. Ini full kajian sirah ini, ya, full uploadan saya terakhir peristiwa penting setelah perang Khandaq. Jadi udah berapa postingan, ya, dimulai dari awal sekali, ya, mulai dari sini, ya, 5 alasan mengapa belajar sirah Nabawiyah, teman-teman bisa buka, ya. Ini yang dibahas pada pertemuan lalu, ya. Nah, sekarang kita masuk ini kondisi masyarakat Arab jelang Nabi dilahirkan. Oke, ya. Saya klik bagaimana kondisi masyarakat Arab jelang Nabi dilahirkan. Kita akan bahas. Nah, kalau dipecahkan supaya gampang dipahami, kita bisa melihat dari berbagai kondisi, ya. Pertama, kondisi sosial. Kondisi sosial bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan. Jadi tidak lama atau sebelum Nabi dilahirkan.
bisa disimpulkan bahwa kondisi bangsa Arab secara sosial pada saat itu gambarannya itu begini. Jadi kehidupan sosial yang sangat jauh dari aturan. Jadi nggak ada aturan, bebas. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Ada kesenjangan sosial yang sangat jauh antara masyarakat itu, ya, dan begini. Di antara tanda kebobrokan sebuah masyarakat, teman-teman sekalian, mohon dicamkan ya, di antara tanda bobroknya sebuah masyarakat adalah terjadinya kesenjangan sosial antar warga. Ada orang yang kaya banget gitu ya, tapi ada yang miskin banget. Jadi kalau fakta itu kita alami hari ini, berarti kita sedang mengalami kebobrokan yang luar biasa. Dan sebaliknya, ya, di antara ciri makmurnya sebuah masyarakat, ya, apa itu? Semakin tipis, ya, antara atau kehidupan jenjang dalam sebuah komunitas masyarakat. Dan ini yang tergambar dalam kehidupan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana tidak? Orang-orang yang mau bayar zakat itu sulit bayar zakat. Mengapa? Karena kehidupan masyarakat sudah dianggap stabil. Jadi jenjang antar ada orang kaya ya, tapi nggak jauh banget gitu ya. Ada orang miskin tapi nggak miskin banget. Ini indikasi dari kesejahteraan sebuah masyarakat Muslim. Masyarakat ideal itu diantara tidak terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Makanya Islam itu mengharamkan misalnya kalau ada orang yang makan kekenyangan sementara tetangganya nangis kelaparan, itu nggak benar itu ya. Itu nggak boleh ya. Jadi keadilan tidak merata. Betul ya, bahwa tetap ada orang yang tidak mampu dan tapi kesenjangan itu tidak begitu tajam. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat jahiliyah dulu. Jadi terjadi kesenjangan sosial sangat jauh. Ada orang yang kaya raya, memiliki hektaran tanah di Taif seperti Umayyah bin Khalaf atau kemudian Utbah bin Rabi'ah. Bahkan sebelum Islam ada Abu Bakar Siddiq dan seterusnya ya. Tapi pada saat yang sama ada orang yang miskin banget, ada budak-budak yang bisa diperjualbelikan. Ada Bilal bin Rabah, Wahsy dan seterusnya. Ini orang-orang seperti ini saking miskinnya mereka sampai bisa diapain aja ya, bisa dibunuh kapanpun, bisa disiksa oleh tuannya dan kemudian diperlakukan seperti ya, bahkan lebih rendah daripada hewan. Nah, ini yang terjadi pada saat itu ya, perbudakan, jual beli manusia merupakan hal yang biasa ya. Kemudian kondisi sosial yang lainnya adalah adanya fanatisme kesukuan. Nah, ini juga indikasi bobroknya sebuah masyarakat. Apa itu? Terkotak-kotaknya masyarakat dalam kelas-kelas. Ini nggak boleh terjadi. Kehadiran Islam itu ya, dia tidak membedakan antara Arabiyyun wa Ajami, antara orang Arab dan non Arab, antara aswad wal abyad, antara orang putih dan antara hitam dan putih, nggak ada, ya. Dan tidak ada fanatisme sukuan. Makanya kalau ketika Nabi meninggal dunia, yang menggantikannya Abu Bakar Siddiq, itu bukan kabilahnya Rasulullah, ya. Karena Nabi dari kabilah Bani Hashim, sementara Abu Bakar kabilah Bani At-Taimi. Begitu Abu Bakar meninggal, maka yang menggantikannya adalah Umar, pun dari kabilah Bani Adi, bukan kabilahnya Abu Bakar. Yang menggantikan Umar adalah Utsman, pun dari kabilah Bani Umayyah. Jadi nggak ada klaster-klaster, nggak. Ya. Nah, jadi ini kondisinya. Kehadiran Islam, teman-teman sekalian, mengubah kondisi demikian dengan spirit keadilan yang luar biasa, sehingga tidak ada pergaulan bebas, ada aturan mainnya. Jadi dulu itu ada jenis pernikahan ya. Jadi kalau ada orang yang pengen menikah, itu jenis pernikahan lebih dari 30 jenis. Lebih dari 30 jenis gitu ya. Jadi ada yang dinikahkan oleh bapaknya, ada yang dinikahkan oleh temannya, ada yang misalnya tukar, nauzubillah ya, tukar pasangan gitu ya. Atau ada yang menyuruh istrinya bergaul dengan orang lain yang dianggap punya kedudukan sosial yang bagus, darah biru begitu, untuk agar dia hamil dan dia punya keturunan darah biru. Jadi sampai seperti itu. Nah, jadi ketika Islam datang, ad-din al-Islami datang ya, dia mengatur pergaulan tersebut sehingga ada aturannya. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Kehadiran Islam mengubah kondisi bangsa Arab yang bobrok tersebut. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, kondisi ekonomi. Bagaimana ke kondisi ekonomi bangsa Arab?
Secara umum ya, seperti yang mungkin teman-teman bisa bayangkan, Jaziratul Arab, Jazirah Arab itu tidak seperti Jaziratul Jawa, tidak seperti Pulau Jawa, atau Jaziratul Sumatera, atau Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan yang subur, makmur ya. Jadi kalau ada gambaran di Al-Quran itu tajri min tahtihal anhar, ya, bahwa gambaran surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah Indonesia. Jadi coba ya, saya tinggal di Bogor teman-teman sekalian, di perumahan saya ini aja itu ada 2 sungai mengalir jernih. Wajar kalau kemudian Sayyid Ali Tantawi, salah seorang ilmuwan dan sastrawan Mesir yang pernah berkunjung ke Indonesia, keliling ke tanah Jawa, pulang-pulang dibikin syair. Di antara kumpulan syair tersebut ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dia telah mengunjungi sebuah negara, al-bilad, sebuah negara yang disebut dengan qit'atun minal jannah. Sayyid Ali Tantawi ya menyebut Indonesia ini sebutan ya qit'atun minal jannah. Apa artinya qit'atun minal jannah? Al-qit'ah itu dalam bahasa Arab, teman sekalian, misal al-qit'ah ini kue nih, kue. Itu kalau kita potong, ini peci tapi kue. Kue kita potong nih. Maka kita ambil potong itu. Itu disebut dengan al-qit'ah. Al-qit'ah berasal dari kata qata'ah, memotong ya. Nah, potongan. Jadi Indonesia ini oleh beliau disebut apa? Sebagai al-qit'ah atau qit'atun, potongan surga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga, di surga, maka dipotong, klek dipotong, kemudian diambil comot, ditaruh di dunia. Itulah Indonesia. Saking kayanya. Beda dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab itu enggak. Tandus, kering kerontang, air ya, hanya pada musim-musim tertentu ya, yang tertampung dalam mata air yang mungkin hanya bertahan sebentar ya, kecuali nanti air Zam-Zam nanti kita akan bicarakan ya. Pohon juga tidak banyak ya, sekarang aja udah banyak pohon. Dulu ya, tidak ada, seperti Arafah itu kan ya, usulan Pak Soekarno yang mengusulkan agar di sana ditanami pohon, baru kemudian sekarang agak rindang. Dulu tandus luar biasa, apalagi Makkah. Nah, maka dengan kondisi alam yang demikian, teman-teman sekalian ya, apa aktivitas dan profesi bangsa Arab jahiliyah? Ada 3. Yang dominan adalah berdagang. Kalau dipresentasikan mungkin bisa 70 atau 80% ya, bangsa Arab itu adalah at-tujar. Ya, humut tujar. Mereka adalah para pedagang. Ya, yang memiliki 2 musim bisnis. Pada musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Rihlatas syita'i was-saif. Demikian dalam gambaran surat Quraisy. Berdagang ya, dan ini profesi utama mereka. Yang kedua adalah bertani. Ya. Tani apa? Ya, tanaman-tanaman yang sangat terbatas, kurma. Ya. Dan itu pun di luar Mekah. Kalau di Mekah menanam apa? Kerontang, nggak bisa, nggak tumbuh apa-apa. Rumput pun sekarang rumput. Di kita kan rumput itu nggak ada yang nanam rumput. Kalau rumput hias ya, sembarang aja tumbuh sendiri gitu kan. Kita apalagi di pandemi ini kan banyak ibu-ibu yang memanfaatkan waktu kosongnya untuk bertanam. Saya ada lahan 2-3 meter samping rumah, saya tanamin cabai gitu kan. Kemudian pernah juga ditanamin yang sebelah sana ada misalnya apa? Ya macam-macam ya, kunyit ya. Itu kita nanam kunyit, nanam cabai yang tumbuh rumput. Jadi rumput itu nggak usah ditanam, ditumbuh di Indonesia. Di Arab rumput itu ditanam dan harus disiram terus. Karena kalau nggak dia nggak tumbuh, nggak bisa bertahan. Nah jadi mereka bertani di mana? Di luar Makkah, di Taif. Taif itu tempat yang cocok untuk bertani ya, walaupun dengan tanaman-tanaman yang juga tidak seperti Indonesia. Tanaman-tanaman tertentu saja ya. Kemudian yang ketiga berternak ya, mereka juga punya ternak dan ini alternatif yang kedua ya. Mereka kalau tidak berdagang mereka berternak dan ternak pun sangat terbatas. Mungkin hanya unta, lalu kuda ya, lalu kemudian apalagi domba, kambing dan sejenisnya ya. Sapi ya jarang ya, atau ada tapi ya, sedikit ya. Yang paling banyak adalah unta, ternak unta. Termasuk keluarganya Umar itu peternak unta. Kalau keluarganya Utsman itu pengusaha ya. Pengusaha. Nabi juga pengusaha. Ya, walaupun beliau juga pernah menjadi pengembala. Nah, ini gambaran ekonomi bangsa Arab pada waktu itu, teman sekalian, dan
mengapa bagian ini perlu kita bahas ya, untuk dilingkan kehidupan Rasul. Jadi kalau kita bicara hari ini bahwa Nabi itu seorang pengusaha, ya memang kehidupan mereka pengusaha. Ya. Jadi kehidupan mereka adalah pengusaha. Wallahu alam, kita nggak boleh berandai-andai ya. Tapi ya, kalau Nabi akhir zaman itu ditakdirkan Allah turun di tanah Jawa, mungkin profesinya wallahu alam ya, apakah tetap berdagang ya atau dicampur bertani juga. Mengingat tanah Jawa sangat subur. Indonesia sangat subur. Nah, jadi ini harus kita pahami. Maksud saya, kita jangan terlalu maksain ya. Saya selain mengajar, ya, juga saya memiliki beberapa usaha bisnisnya. Tapi jangan akan ada orang yang maksain gitu kan. Sunnah Rasul berbisnis, ya enggak juga gitu kan. Ini kan kultur alam dengan kita yang beda. Artinya kita kalau ingin mengembangkan sisi lain ya, pertanian misalnya, ya itu bagus. Bahkan di Bogor ini kan ada IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi saya dengar ya semua hampir sebagian besar alumninya ya berhasil semua. Ya, berhasil semua kecuali di bidang pertanian. Jadi alumni IPB itu ada yang jadi perbankan gitu ya, ada yang jadi pejabat, ya, ada yang pernah jadi presiden, ya, SBY itu kan alumni doktornya IPB ya. Dan seterusnya ada yang menjadi pengusaha ya. Cuman satu, mereka gagal jadi petani. Ada mungkin tapi sedikit. Nah, jadi padahal negara kita adalah negara agraris ya. Nah, tinggal bagaimana spirit bertani itu ya harus dilampiri juga dengan spirit entrepreneurship. Nah, ini disebut dengan bertani preneurship. Jadi dia petani gitu kan, tapi garapnya serius sehingga bisa menghasilkan uang. Jadi bukan hanya nanam untuk dirinya sendiri ya. Oke, baik. Ini kondisi bangsa Arab secara ekonomi. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kondisi moral. Bagaimanakah ya moral bangsa Arab? Ada ungkapan mengatakan, mengapa Nabi itu diutus di Jazirah Arab? Oh, karena moralnya bobrok. Karena akhlaknya rusak. Ibarat dokter, kemana dikirim? Ya tempatnya hancur. Ya, di tempat-tempat yang banyak penyakit. Maka Nabi akhir zaman itu diutus itu. Ya enggak begitu juga. Padahal bahkan bangsa Arab itu, mohon maaf, mereka punya karakter khusus. Bahkan sangat dominan dibanding dengan yang lainnya. Ya. Yang saya ingat misalnya yang sebutkan dalam slide saya ya, mereka punya karakter utama yang bahkan menjadi ciri khas mereka. Apa itu? Pertama, bangsa Arab itu teman-teman sekalian dermawan. Bangsa Arab itu dermawan. Saya nggak ngerti kalau hari ini ketika disebut kata Arab, image-nya itu pelit, bakhil. Saya pernah ketemu tetangga. Ya, dia buka cabang bisnis di Mekah. Di Mekah. Pulang cerita, Ustaz, ternyata kata orang Arab itu bakhil, pelit. Benar Ustaz. Oh ya, gimana ceritanya? Benar Ustaz. Orang Arab itu bakhil, pelit. Gimana? Kita kan rapat nih nego. Ya, pengennya kita ya, sahamnya itu 50-50 minimal atau maksimal 50-50 gitu kan. Dia ngotot Ustaz, pengen minimal dia yang gede. Maunya 60%, dia 40% kita sahamnya gitu kan. Bila kalau dia mau store uang nggak masalah. Yang penting dia sahamnya dapat lebih gede. Ya. Saya bilang, Pak, itu bukan pelit, itu bisnis. Itu bisnis. Bisnis mau gitu. Dalam bisnis ya harus profesional. Kita mendapatkan saham terbesar, harus juangkan. Itu bisnis. Nggak bisa disebut pelit. Iya ya. Salah saya. Benar Ustaz. Dia akan ngaku, benar Ustaz. Benar apanya? Kami katanya, waktu selesai rapat, diajak makan, ditraktir. Mereka semua yang bayar. Nah itu tuh. Ini gimana Anda bisa bilang pelit? Jadi bedain. Teman-teman bisa paham ya. Jadi disebut pelit karena dia ngotot dalam bisnis itu, dia sahamnya lebih gede. Itu bukan pelit, itu bisnis, memang begitu. Dan terbukti apa? Setelah itu diajak makan dan yang bayar siapa? Orang Arab itu yang bayar. Masa Anda ditraktir makan sepuasnya, setelah itu bilang mereka pelit? Enggak. Jadi bangsa Arab itu enggak begitu. Jadi kalau dikasih bantuan teman-teman sekalian jor-joran, dan itu bantuan bukan investasi. Ya. Saya memuji bukan mereka karena saya kuliah 5 tahun di komunitas Arab, bukan ya, tapi demikianlah karakter mereka adalah orang-orang yang dermawan. Bahkan sejak zaman jahiliyah, Abu Jahal itu ya, ini kita
bicara tentang peristiwa kondisi sebelum kenabiannya, itu pernah bilang ke anaknya begini, ada namanya anaknya Ikrimah. Biografi mereka saya tulis dalam buku saya ini, 101 sahabat Nabi, ini baru terbit 2-3 hari ini. Jadi diceritakan Abu Jahal ini pernah bicara ke anaknya Ikrimah. Ikrimah, umumkan ke penduduk masyarakat Mekah, besok jangan ada yang masak. Semua kita undang makan di rumah kita. Wah, ditraktir gitu ya. Dermawan itu Abu Jahal, sekelas Abu Jahal. Jangan bilang Abu Bakar, wah, lain lagi Utsman. Ini orang-orang yang dermawan ya, luar biasa. Ada bapaknya Khalid bin Walid, namanya Al-Walid bin Mughirah, itu terkenal sekali dengan kedermawanan. Keluarga itu ada keluarga yang sangat dermawan. Sampai dia pernah menraktir ya, bukan traktir lagi tapi menjamin kehidupan jamaah haji. Pada waktu itu sudah ada haji walaupun beda dengan Islam ya, tata cara pelaksanaannya. Siapa yang kekurangan makan atau minum ditanggung biaya oleh dia. Yang putus perjalanan nggak ada perbekalan ditanggung oleh dia. Jadi bangsa Arab itu tentu sekalian adalah orang-orang yang dermawan. Beberapa sahabat Nabi bahkan menjuluki kedermawanan ini. Misalnya ada istri Nabi namanya Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah ini dijuluki dengan, teman-teman ada yang ingat apa julukan dari Zainab binti Huzaimah? Ada yang ingat? Ya. Julukan dari Zainab binti Huzaimah. Ya. Boleh ditulis di chat. Mau searching juga boleh di internet. Julukan dari Zainab binti Huzaimah. Coba kita searching sama-sama. Saya sih udah tahu, tapi supaya ini saja. Ada yang udah jawab? Apa julukan Zainab binti Huzaimah? Mangga, monggo silakan. Yang ada di Zoom. Ya. Ingat sebentar. Ya. Pak udah jawab. Ummul Masakin. Ya, Ummu al-Masakin. Artinya apa? Ibu orang-orang miskin. Saking dermawannya. Sampai dia dianggap ibu oleh orang-orang miskin. Ada yang tahu julukan Ja'far bin Abi Thalib? Apa julukan Ja'far bin Abi Thalib? Silakan tulis di chat. Selain Farel. Di sini ada nama Reza Kusuma, ada lagi siapa nih di Zoom? Ada 24 partisipan. Ada Amanda Aprilia, ada Tasha Hasna, ada siapa lagi ya? Faih Rarazi, ada Sani. Silakan. Apa julukan Ja'far bin Abi Thalib? Ja'far ini sepupu Rasulullah yang pernah diutus ke Habasyah dan memimpin perang Mu'tah, syahid dalam perang. Siapa? Sudah. Irfan Ayas menjawab Abul Masakin. Ya, bapaknya orang-orang miskin, saking dermawannya. Ya. Ini kita tidak bicara tentang Abu Bakar Siddiq yang kedermawanan juga tidak kalah. Utsman bin Affan. Atau ada istri Nabi yang lain namanya Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh itu disebut dengan atwaluhunna yadan. Ya, di antara istri Nabi orang yang paling panjang tangannya. Dalam tradisi Arab, panjang tangan itu artinya dermawan. Nah, kalau di Padang, ada orang Padang di sini, panjang tangan itu apa? Maliang ya. Orang yang suka maling itu panjang tangan. Tapi kalau di Arab, atwalu yadan itu panjang tangan artinya suka memberi. Nah ini jadi bangsa Arab pertama penunjukannya mereka dermawan. Yang kedua, bangsa Arab itu adalah orang-orang yang pemberani. Sampai sekarang. Saking beraninya suka berantem ya. Orang kan kalau jagoan suka berantem ya. Berani bangsa Arab itu. Maka dengan keberanian inilah Islam itu barangkali cepat tersebar. Barangkali kalau Islam itu turun di tanah Sunda, di Jawa, mungkin gerakannya agak slow motion. Tapi ketika di Arab, luar biasa. Ya. Kita coba kita simak misalnya bagaimana kegigihan seorang Khalid bin Walid yang pada masa pada masa Abu Bakar Siddiq, ya. Atau pahlawan-pahlawan Islam yang lainnya, Amr bin As yang membebaskan Mesir,
ya, dan sebelumnya dia bebaskan Palestina, ya, dengan begitu semangat menyebarkan Islam dengan keberanian mereka. Dan ini yang membuat pasukan Romawi itu ngeper gitu ya, takutan mereka, dengar ketakutan. Ya, bagaimana tidak takut? Jumlah bangsa Arab, kaum muslimin Arab waktu itu jumlahnya dalam perang Yarmuk itu tidak sampai 40.000 orang, 39.000 orang. Sementara pasukan Romawi, Romawi itu jumlahnya 240.000. Bayangin ya, 39.000 kaum muslimin yang melawan ya, 240.000 pasukan musuh, dan mereka menang. Dalam perang Qadisiyah juga demikian, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu jumlahnya sekitar 41.000 orang. Sementara jumlahkan Persia, pasukan Persia yang dipimpin oleh Panglima Rustum pada waktu itu ya, jumlahnya lebih dari 200.000 orang, dan kaum muslimin. Jadi ini keberanian. Jadi bangsa Arab itulah bangsa yang berani. Yang ketiga, bangsa Arab itulah bangsa yang tepat janji. Ya, jadi saya ingin sampaikan dalam komunitas inilah, dalam komunitas orang-orang yang dermawan, dalam komunitas orang-orang yang berani, dalam komunitas orang-orang yang tepat janji, Nabi kita lahir. Oke, ya. Bukan dalam komunitas orang-orang pelit, bukan dalam komunitas orang-orang pengecut seperti orang Yahudi. Yahudi itu pengecut. Mereka pengecut. Sangat-sangat. Kalau berperang dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini kan turun berkenaan dengan diusirnya Yahudi Bani Nadir dari Madinah karena mereka berkhianat dan ingin membunuh Rasulullah. Dan pada Al-Quran apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ya. Mereka itu tidak pernah akan memerangi kalian. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Kecuali kalau mereka perang dari mana? Fi qura al-muhassana, di Qura, ya, sebuah tempat, desa, kota muhassana yang dibentengi. Jadi kalau mereka perang itu dari balik benteng. Nanti kita akan ketemu perang Khaybar, bagaimana mereka menyerang kaum muslim dari balik benteng. Bahkan sampai hari ini, ya, Yahudi Israel itu kalau merangi orang Palestina itu dari dalam tanknya, takut mereka. Au min wara'i judur, atau dari belakang tembok. Mereka adalah orang-orang yang penakut. Dan tepat janji. Nabi itu lahir dalam komunitas orang-orang tepat janji. Bukan seperti Yahudi yang ingkar janji. Khanullah wa Rasul. Mereka suka mengkhianati Allah dan Rasul. Nah, jadi tepat. Nabi itu turun dalam komunitas masyarakat yang punya moral yang luar biasa. Tetapi ya, karena Islam belum datang, karakter-karakter baik tadi itu kadang ya sebaliknya ya. Kedermawanan mereka yang luar biasa itu karena belum tersentuh Islam, nilai-nilai ilahi, kadang menjadi kedermawanan yang tak terkendalikan. Orang, teman-teman sekalian, kalau saking dermawannya itu boros. Saking dermawannya ya, akhirnya dia ludes uangnya, saking dermawan. Nah, Islam datang, kapan harus dermawan dan di mana tempatnya. Ya. Karena keberanian yang luar biasa, akhirnya keberanian mereka tak terarah. Akhirnya suka berantem, perang antar suku. Bahkan ada satu perang yang pernah diikuti Nabi, namanya perang Fijar. Itu antar suku. Kabilah Bani Hawazin dan Kabilah Bani Kinana. Ya, saking beraninya mereka, terbunuh satu orang yang mati. Itu bisa menyebabkan perang antar suku. Kalau di kita kan nggak, 6 orang yang tewas nggak jelas, santai aja, nggak ada perang. Ya. Padahal kalau bicara tentang pengikut, mohon maaf kalau saya ingin bicara ya, terbunuhnya, tewasnya 6 laskar FPI itu gitu kan, 6 orang gitu kan. Itu kalau di Arab saya kira udah hancur-hancuran itu ya. Apalagi pendukung Habib Rizik tidak sedikit, banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah itu bisa diredam dan dikendalikan gitu kan. Nah, kita punya karakter yang berbeda gitu ya. Nah, baik. Demikian juga dengan tepat janji. Ya, tepat janji. Akhirnya janji mereka tidak pandang bulu. Kalau mereka berjanji, ditepati apapun risikonya. Bahkan kita nanti akan ketemu cerita bagaimana Abdul Muttalib itu pernah bernazar, berjanji kepada Tuhannya. Kalau dia punya anak 10 orang, maka saya akan sembelih di antara mereka. Saking tepat janjinya, itu anak mau disembelih juga. Walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Keempat, kondisi sosial, kondisi ekonomi, berikutnya adalah kondisi politik bangsa. Bagaimana betul? Ya. Bisa disebut masyarakat Arab terbebas dari kungkungan politik global dunia pada waktu itu. Ya. Kala itu blok sekitar itu terbagi dua. Satu blok Romawi yang di atas
yang membawahi wilayah Syam, Habasyah, Yaman. Nah, satu lagi blok Persia. 2. Ya. Tetapi ya, bangsa Arab tidak terikat dengan kedua blok tersebut. Dan dia bisa non-blok, bebas. Sehingga dia tidak terikat dengan Romawi dan tidak juga terikat dengan Persia. Mereka adalah orang-orang yang bebas. Ya, mereka bisa kemanapun. Mereka bisa bisnis ke Yaman, mereka bisnis ke Syam, mereka bisnis ke Persia sebagian. Walaupun secara kedekatan emosional, ya, bangsa Arab itu, terutama kaum muslimin belakangannya, itu lebih dekat kepada Romawi. Ya, makanya secara emosional, ya, kaum muslimin khususnya belakangan ketika Nabi sudah dapat wahyu, ya, mereka lebih dekat kepada orang-orang Romawi. Maka lihatlah surat-surat Rasulullah yang dikirim ke berbagai raja, ya, praktis hampir semua surat Nabi yang dikirimkan kepada raja-raja Nasrani itu mendapatkan sambutan yang baik. Tapi sebaliknya, surat Nabi yang dikirim ke raja Persia dia robek-robek. Nah, jadi kedekatan emosionalnya. Maka dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya, ayat juz 7 kalau tidak salah, ya, sebelum juz 6, ya, sebelum juz 7, pada ayat yang terakhir, ya, sebelum juz 7 berarti juz 6 ayat yang terakhir, Allah SWT berfirman, ya, surat Al-Maidah ayat 82, ya, ayat 82 Allah mengatakan, la tajidanna syaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh kata Allah, kalian akan menemukan manusia yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin al-yahuda walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Wala tajidanna aqrabahum, dan kalian akan menemukan orang yang paling dekat, aqrabahum mawaddatan, kasih sayangnya gitu kan, kepada orang-orang yang beriman, alladzina qalu inna nasara, orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani itu ya aqrabahum mawaddatan, agak dekat dengan kaum muslim. Nah, ini petahnya, ya. Namun walaupun demikian, ya, Al-Qur'an juga detail mengatakan walaupun kalangan Nasrani itu dekat dengan kaum muslimin, tapi tetap saja, ya, posisi mereka itu digambarkan oleh Allah dalam surat yang sama satu halaman sebelumnya, ayat yang ke-72, ya. Kalau tadi kan ayat yang ke-82, artinya mundur 10 ayat sebelumnya, Allah mengatakan apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sungguh, ya, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus Kristus. Artinya walaupun kedekatan mereka dengan kaum muslimin begitu luar biasa, ya, tapi dalam hal akidah, ya, tetap harus ada jarak. Nah, ini pelajaran bagi kita yang hidup di Indonesia, yang berdampingan bertetangga dengan muslim. Monggo kita bisa saling memberikan kasih sayang dalam arti secara muamalah, tapi dalam konteks akidah tidak ada toleransi dalam hal tersebut, ya. Baik, terakhirnya kondisi bangsa Arab dari sisi agama. Apa agama bangsa Arab? Sebelum kita bicara tentang beberapa peristiwa kecil, ya, sebelum kelahiran Rasulullah. Jazirah Arab pada waktu itu diapit oleh peradaban besar, ya, namun dan dia free, bebas, jadi tidak terikat seperti yang sampaikan tadinya. Dan aslinya bangsa Arab itu agama yang hanif, agama Islam yang dianut oleh Ibrahim. Kita ingat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, membawa putranya Ismail yang bayi itu ke wadi atau wadin yang ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Itulah Makkah. Ditinggalkan begitu saja atas izin dan perintah Allah bersama dengan ibunya Hajar. Kita ingat cerita, ya, bolak-balik mencari air antara Safa dan Marwah yang kemudian diabadikan dengan peristiwa sa'i, dan akhirnya muncullah Zamzam di ujung kaki Ismail alaihissalam. Nah, sejak saat itulah di situ ada Zamzam, dan rumus kehidupan di tanah gersang, di tanah Sahara, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya air Zamzam ini mulailah kehidupan di kota Mekah. Apalagi ketika Ibrahim menegakkan kembali Ka'bah. Nah, dua hal ini, yaitu Ka'bah dan keberadaan Zamzam, menjadi magnet berkumpulnya orang-orang dan membuka kehidupan di kota suci tersebut. Dan terus begitu sampai kemudian
belakangan di antara mereka ada yang pergi ke Syam dan kemudian pulang ya bawa tradisi baru yaitu menyembah berhala ya. Nah ini dari situlah kemudian bermula penyembahan berhala sekalian ya, walaupun masih ada beberapa dari mereka yang masih menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak menyembah berhala, tidak minuman keras dan tidak berjudi. Ya, misalnya dalam sejarah kita ketemu dengan beberapa misalnya 5 ya nih orang yang saya tulis dalam slide saya di Instagram dengan orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif. Ada Waraqah bin Naufal, ada Ubaidillah bin Jahash, ada Utsman bin Huwairis, ada Zaid bin Amr. Nah ini tokoh-tokoh teman-teman sekalian yang masih menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar, saya kira saya share grup tadi ya. Saya pusat kajian. Oke. Nah ini ya, ini tokoh-tokoh yang masih menganut ajaran Nabi Ibrahim ya, yang saya tulis orang-orang lurus. Ada Waraqah bin Naufal, ada Ubaidillah bin Jahash, ada Utsman bin Huwairis dan Zaid bin Amr. Ini tokoh-tokohnya dan beberapa keluarga Nabi juga demikian, termasuk Rasulullah sendiri sebelum jadi Nabi, termasuk orang yang hanif, beliau tidak menyembah berhala, beliau tidak minuman keras dan tidak berjudi. Ya, ini yang kemudian membawa beliau ketika usia 40 tahun ya bertahanus ya dan menerima wahyu. Saya ingin close kajian ini dengan peristiwa besar yang kemudian menjadi titik tolak dari kelahiran Rasul SAW ya. Sebelum kita bicara tentang kelahiran Rasulullah SAW, poin maaf. Kelahiran Rasulullah kita bicara tentang seputar kita bicara di sini ya tentang Amul Fil, tahun gajah. Ini peristiwa bersejarah ya, yang terjadi jalan Nabi dilahirkan. Bisa jelaskan begini. Kita tiba pada pembahasan terakhir tadi, Makkah itu ramai. Oke? Penyebabnya 2. Ka'bah al-Musyarrafah dan kemudian Zamzam. Zamzam sebagai sumber kehidupan. Ya, ingat, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Nah, kalau di Indonesia, pemukiman-pemukiman itu biasanya di pinggir pantai. Kalau tidak, di sepanjang sungai. Ya, lihat secara geografisnya. Jadi, kalaupun mereka pergi buka perkampungan di gunung-gunung, biasanya di situ ada aliran sungai. Karena itu air sumber kehidupan. Nah, demikian juga ada bangsa Arab dengan adanya Zamzam, maka mereka membuka pemukiman di situ. Dengan adanya Ka'bah, ya, kalau air Zamzam jadi simbol dan sumber kehidupan mereka, maka Ka'bah itu menjadi simbol spiritualitas. Maka bertemulah 2 kepentingan ini, teman-teman sekalian ya, simbol sumber kehidupan dan spiritualitas beragama. Nah, ternyata yang datang bukan hanya keluarga Nabi Ismail alaihissalam dari kabilah Bani Jurhum, dari istrinya yang berada di Yaman, bukan dari situ. Tapi Makkah ini menjadi lalu lintas. Jadi kalau kita lihat peta, ada peta enggak ya? Ini peta. Jadi kalau kita lihat peta, teman-teman sekalian, Makkah itu kan di sini. Nah, setiap kali bangsa Yaman, orang Yaman, ya, pengen ke Syam di atas, pasti mampir ke Mekah atau ke Madinah. Jadi ini menjadi lalu lintas bisnis. Atau sebaliknya, mereka yang dari Syam, ya, kalau pengen ke Yaman, mesti lihat Mekah dan lihat Madinah dan Mekah. Lama-kelamaan Mekah ini rame. Apalagi mereka kalau mampir nggak sebentar. Karena ada yang sambil tawaf, ngambil Zamzam, dan seterusnya. Maka berdirilah pasar di Mekah ini yang dikenal dengan pasar Uqadh. Pasar Uqadh. Orang-orang ngumpul dan terjadi transaksi bisnis. Nah, kondisi ini mengundang cemburu penguasa Yaman. Namanya Abraha al-Asram. Ya, dia ingin memindahkan harusnya ya, kalau kita telah dalam konteks hari ini mesti menjadi
jumlah wisatawan asing datang ke Indonesia itu masih kalah dengan wisatawan asing datang ke Singapura, negara yang kecil, lebih kecil dari Jakarta itu. Jadi kita belum kelola dengan baik. Kembali ke kisah, Abraha ini pengen memindahkan keramaian Mekah tadi ke Yaman, maka dibikin gereja karena dia beragama Nasrani, besar, berlapis emas, sebagai magnet untuk memancing orang datang ke tempatnya. Begitu orang datang, udah gelar dagangan. Ini bahasa Minangnya begitu ya, ini bahasa Padangnya gitu kira-kira ya. Namun ketika bangunan tersebut sudah jadi, megah, orang nggak datang, tetap datangnya ke Mekah. Ini yang bikin dia kesel. Dan ada isu mengatakan ya, ada orang Arab kencing, buang air kotoran di gerejanya, marah dia, maka dia bawa pasukan besar, tentara bergajah, dan karenanya kemudian disebut dengan Amul Fil ya, ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini menurut dia sumbernya. Ini kalau Ka'bah dihancurin sudah, orang akan pindah semua ke Yaman, bisnisnya gitu ya. Nah, di sebuah tempat namanya Lembah Muhaisir di daerah Arafah, dia memberhentikan pasukan ini, pasukan gajah ini. Dan nakut-nakutin masyarakat agar tidak menghalangi, maka dia rampas hewan-hewan ternak milik penduduk Mekah. Ya. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab, Abdul Muttalib kakek Rasul waktu itu, ya, segera datang menghadap Abraha. Begitu dia datang, kata Abraha, ya Abdul Muttalib, apa maumu mendatangi kami? Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah? Demikian kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, tidak. Ana rabbun lil ibili. Saya ini pemilik unta yang Anda rampas itu. Ya, unta-unta tersebut adalah milik saya dan keluarga saya serta penduduk Makkah. Wal Ka'batu laha rabbun yahmiha. Sementara Ka'bah itu ada Tuhan yang menjaganya. Jadi bukan urusan saya. Maka diserahkanlah unta tersebut dan kemudian Abdul Muttalib menyingkir. Begitu pasukan Abraha akan menyerang Ka'bah, Allah mendatangkan tentaranya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan hijarat min sijil, dengan bebatuan dari neraka sijil sampai mereka menjadi ka'asfin ma'kul. Seperti benda-benda di daunan ya, yang dikerogoti ulat, habis binasa. Maka tahun itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Nah, tahun itulah Nabi kita lahir. Maka kalau kita ditanya tanggal berapa, bulan berapa Nabi kita lahir? Ya, tanggal 12 bulan Rabiul Awal dan tahun gajah. Nah, pada tahun inilah banyak peristiwa terjadi. Antara lain misalnya runtuhnya beberapa gedung ya di Romawi, atau padamnya api besar yang disembah oleh orang-orang Persia, atau ketika Nabi atau Zam-Zam yang tadinya sempat tertimbun dan hilang diketemukan kembali. Nah, ini beberapa peristiwa yang menandai dan menjadi pengiring dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teman-teman sekalian ya, kondisi bangsa Arab dan beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu ya. Kita cut sampai di sini karena setelah ini kita akan bicara tentang kelahiran dan masa kecil baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam di studio pukul 10 lewat 20 menit ya. Sudah 1 jam 5 menit kita bersama. Kita sisakan waktu untuk tanya jawab jika diperlukan dan kembalikan lagi kepada moderator kita, host. Ya. Fadol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron ya, Ustaz Happy, Masya Allah. Saya pindah Davis ya, soalnya yang satunya tadi kendala jaringan seperti itu. Masya Allah. Ya. Nah, tadi Masya Allah banyak sekali insight ya. Ternyata kita tahu ya bahwa sebelumnya kan cuma dikasih tahu penerangan Ka'bah oleh pasukan gajah gitu doang gitu. Kita nggak tahu latar belakangnya apa gitu kan. Ternyata kita tahu ya bahwa ada yang namanya latar belakangnya itu kan. Ada faktor ekonominya, ada faktor agamanya juga seperti itu. Masya Allah. Nah, baik nih, untuk teman-teman yang lain mungkin kalau ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar atau langsung open mic seperti itu. Silahkan kepada teman-teman. Insya Allah. Ada pertanyaan Ustadz? Saya izin Monggo. katakan ya.
Ya, silakan. Nah, dari saudara Irfan Ayas. Sebentar. Nih, apa penyebab orang Arab memilih menjadi penyembah berhala? Padahal sebelumnya mereka tidak menyembah berhala. Nah, mungkin Ustadz, ya seperti tadi yang dijelaskan bahwa tadi sempat ini ya Ustadz, membahas tentang agama Ibrahimiyah. Ya. Terus kok tiba-tiba bisa menyembah berhala, mungkin bisa dibantu jawab Ustadz. Oke. Betul, jadi bangsa Arab aslinya ya ketika setelah Ismail maksud saya ya, kalau kita bicara tentang bangsa Arab ini kan panjang, ada Arab al-Ba'idah yang udah hampir punah gitu ya, sudah tidak ada lagi, yang sudah dimusnahkan oleh Allah SWT. Saya kaum Samud, kaum Ad ya. Ada juga yang Arab musta'arabah yang sudah tercampur dengan yang lainnya ya. Tapi kita bicara bangsa Arab setelah Ismail, Ibrahim ke bawah ya. Kita nggak bicara Ibrahim ke atas. Nah, Ibrahim ke bawah artinya setelah Ismail AS ditempatkan di situ, bangsa Arab itu ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mensekutukannya. Nah, sampai kemudian salah seorang dari mereka, tokoh dari kabilah Bani Khuza'ah kalau tidak salah ya, dia datang untuk kesekian kalinya ke Syam. Nah, di Syam ya dia melihat banyak yang menyembah berhala. Ya. Dan tentu saja ya karena dia tokoh, ketika dia pulang bawa berhala tersebut lalu ditempatkan di samping Ka'bah al-Musyarrafah waktu itu ya, dan mulai dia menyembah. Karena tokoh, dan ini bahayanya tokoh. Jadi tokoh itu kan dilihat, diikuti. Dia akan diikuti apa yang dilaksanakan ya. Maka mulailah proses itu ya. Mungkin pada tahun pertama mulai 1-2 ngikut, lama kelamaan terus, dan seiring dengan semakin jauhnya mereka dari syariat, orang-orang yang bisa menuntun mereka gitu kan, maka akhirnya mereka tenggelam dalam kemusyrikan tersebut. Nah, makanya ini pelajaran juga bagi kita bahwa pada generasi tertentu ya, mungkin masih banyak para ulama, para ustadz yang mengingatkan. Tapi seiring dengan waktu, pada misalnya gini, di beberapa perkampungan teman-teman sekalian ya, termasuk di daerah saya Sumatera misalnya, itu kalau diperhatikan trennya itu mengkhawatirkan. Ya, misal kakek saya atau seumur-umuran yang orang-orang tua dulu itu kan masih memelihara nilai-nilai Islam. Nah, seiring dengan ketika ayah mereka meninggal, sementara estafet ilmu tadi tidak diteruskan. Akhirnya yang terjadi semakin kemari masyarakat itu semakin jauh dari Islam. Kalau dulu ya untuk mencari khotib agar bisa khutbah di masjid saya misalnya dulu itu bejibun bisa gantian aja, banyak yang bisa. Tapi sekarang nggak lagi gitu, susah. Sampai yang khutbah itu terus nggak ada yang lain. Nah, bangsa Arab saya kira analogi demikian. Pada zaman Ismail AS mereka full menyembah Allah SWT. Semakin kemari semakin menipis. Makanya Allah itu kan selalu begitu, mengirimkan nabinya setelah sekian tahun ketika masyarakat mulai menyimpang, maka dikirim lagi nabi. Terus begitu ya. Allah mengirim setiap umat yang tersesat itu ya, minhumun nabi. Ada nabi yang mengingatkan mereka sebagai utusan Allah. Nah, masyarakat Makkah juga demikian. Seiring dengan berkurangnya ketauhidan mereka, pemahaman mereka tentang akidah yang benar ya, dan ditambah lagi dengan faktor eksternal di mana salah seorang dari mereka bawa patung yang dimuliakan, kemudian berkembanglah kemusyrikan itu. Makanya dalam Islam ya kita tidak boleh membiarkan kemusyrikan walaupun sedikit. Sebab kalau dibiarkan dia akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan maka dia akan menjadi adat, menjadi habit dalam sebuah masyarakat dan dianggap sah. Ya, jadi kesalahan kecil jika dibiarkan lama kelamaan akan menjadi sesuatu yang sah dalam masyarakat dan dianggap sesuatu yang boleh. Padahal tidak boleh. Baik, ada. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin dari penanya apakah ada feedback? Oke, cukup ya. Nah, dari teman-teman yang lain, bila ada pertanyaan, bisa ya langsung saja open mic atau diketikkan dulu di kolom komentar. Seperti itu. Nah, silahkan teman-teman.
ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari peserta di direct message. Ya. Bentar ya. Nah, dari saudara, oh Masya Allah ternyata banyak ya. Apa nih teman-teman, karena saya pakai HP gitu ya, jadi saya harus off cam untuk bisa lihat teman-teman. Oke, ada 3 pertanyaan. Mungkin ini ya, 3 pertanyaan ini pertanyaan terakhir juga ya. Ya, silakan. Dari saudari Zulfati Soliha. Izin bertanya Ustadz, menyambung pertanyaan saudara Irfan, di film Siroh seringkali saya mendengar orang Arab yang tidak beriman kepada Allah ketika mengucap sumpah memakai wallahi. Nah, itu mengapa ya Ustadz? Nah, mungkin bisa dijawab dulu Ustadz. Jadi gimana? Orang kafir tapi mengucapkan di film Siroh, beberapa film Siroh, itu banyak orang Arab yang tidak beriman. Tapi kalau sumpah mengucapkan wallahi, mengucapkan demi Allah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi begini. Bangsa Arab itu, teman-teman sekalian, sebelum Nabi datang ya, mereka kalau ditanya katakan ini dalam Al-Qur'an ini kan la yaqulun Allah. Mereka bilang Allah. Jadi kalau tanya siapa Tuhanmu, Allah. Ya. Tapi siapa yang disembah? Ini berhala. Jadi ketika ditanya kenapa Anda menyembah berhala, mereka menjawab liqarribuna ilaihi zulfa. Ya, semata untuk menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita belajar ilmu tauhid, anggap saja pembagian yang 3 itu ya, rububiyah, mengakui Allah itu pencipta semesta ini dan mengatur. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, mengakui Allah ini adalah Tuhan yang layak dan satu-satunya harus disembah. Yang ketiga adalah tauhid asma sifat, meyakini Allah itu punya nama-nama indah dan mulia. Nah, bangsa Arab itu cuma mengakui satu tauhid doang, rububiyah. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, tapi yang disembah bukan. Dan bukan hanya sumpah ya, mereka juga menamakan diri mereka dan anak-anak mereka dengan Abdullah, ya Abdullah. Padahal Nabi kan belum lahir. Tapi mereka kenal Allah itu. Abu Jahal itu kalau sumpah ya wallahi, padahal nggak pernah muslim. Jadi nama Tuhan mereka menuhankan Allah dalam konteks pencipta, ada gitu kan. Tapi yang disembah itu berhala. Dan mereka juga tidak mengakui asma sifat. Jadi ketika Suhail bin Amr misalnya dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah diminta untuk menulis perjanjian, Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alias Suhail yang kafir itu dicoret. Kami nggak kenal dengan Ar-Rahman, nggak kenal dengan Ar-Rahim. Ya, tapi tulis Bismikallahumma. Nah, dia mengatakan tulis dengan namamu ya Allah. Selesai. Nggak ada Rahman, nggak ada Rahim. Jadi mereka tidak mengakui itu. Jadi mengapa bangsa Arab itu walaupun mereka kafir, baik sebelum Nabi diutus atau bahkan setelah Nabi diutus, mereka kalau sumpahnya Allah karena demi Tuhannya gitu Allah. Tapi yang disebut bukan Allah. Ya. Yang lainnya. Oke, seperti itu ya Saudari Zulfa. Apakah ada feedback mungkin? Jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Reza. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas ilmu yang keren banget, Masya Allah, yang barusan disampaikan. Saya ingin belajar lebih jauh tentang rekam jejak hidup Rasulullah agar bisa di benchmark visi dan perjalanan hidup saya. Perjalanan hidupnya, Afwan. Apakah ada rekomendasi buku sirah yang mudah? Saya udah ada 2 buku sirah, tapi gitu ya, susah dipahami. Nah, ini mungkin rekomendasi buku sirah Ustaz, karena Saudara Reza ini udah punya 2 buku sirah, cuman bahasanya tuh bahasa seperti dari Google Translate seperti itu. Jadi mungkin agak membingungkan seperti itu ya.
Nah, mungkin Ustadz ada rekomendasi buku sirah gitu. Monggo Ustadz. Baik, tadi suara Mas Dogi agak kecil tapi bisa dipahami. Jadi kalau kita bicara tentang referensi sirah gitu ya, memang yang bagus itu kita merujuk ke kutubal ummahat, buku-buku induk, buku-buku ulama dulu. Misalnya Sirah Ibnu Hisham misalnya kan, atau Zadul Ma'adnya Imam Ibnu Qayyim Jauziyah ya, atau Ibnu Katsir. Ini buku-buku induk lama. Tetapi kalau susah diakses, entah karena bahasa buku tersebut belum diterjemahkan, maka ada beberapa referensi yang sangat menarik juga. Misalnya kitab yang saya sebutkan tadi, kitab Ar-Rahiqul Maktum, ini sudah ada terjemahannya. Saya kebetulan yang terjangkau saja yang bahasa Arab ya, yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Saya coba bantu. Mungkin sudah ada yang punya buku ini ya. Semoga saya coba bantu sharekan www Google ya. Kita tanya Google aja ya. Ini ya. Sirah Nabawiyah, kemudian Al-Mubarakfuri. Itu yang muncul ya. Ini ya disarankan banget. Kita lihat image saja ya. Ini buku teman-teman bisa jadi referensi. Ini ya, saya nggak ada kepentingan promosikan terbit manapun. Silakan teman-teman ya, bisa dari Pustaka Al-Kausar, bisa dari Rabbani Press atau kemudian yang lain. Yang penting judulnya ini Ar-Rahiqul Maktum. Jadi ini ada tulisannya, ini Arab ini. Ini asli Arabnya. Ar-Rahiqul Maktum, penulisnya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Ini bisa jadikan sebagai referensi. Buku ini adalah juara 1 lomba menulis sirah tingkat internasional. Ya, jadi betul-betul al-mu'tamad dan bisa jadikan sebagai referensi. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Ya. Ini yang pertama. Nah, kelebihan buku ini selain runut, ya, lalu kemudian kronologis dan relatif lengkap gitu ya. Dia menghindari penulisan hadis-hadis dhaif. Jadi nyaris kita tidak menemukan hadis dhaif di sini. Sudah diseleksi sedemikian rupa. Cuman ketidaklengkapannya dia tidak banyak menganalisa. Jadi hanya memaparkan apa adanya. Nah, nanti ya teman-teman bisa menambah buku yang berikutnya, misalnya buku fikih sirah, misalnya Ramadan Al-Buti. Nah, ini sudah mulai ada analisanya. Nah, fikih sirah Ramadan Al-Buti. Nah, ini bisa teman-teman miliki ini ya. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini terbitan Rabbani Press. Ini juga bisa. Nah, ini asli Arabnya. Saya punya yang seperti ini. Ya. Yang ini peneliti mizan tapi gede banget ya. Nah, yang banyak direferensikan. Ini terbitnya teman-teman ya Rabbani Press. Dan translate-nya juga sangat menarik ya. Jadi gampang difahami dan tidak jauh dari aslinya. Nah, jadi nggak melenceng. Kan ada terjemahan buku yang jauh banget. Atau seperti tadi, terjemahnya pakai Google gitu ya. Jadi ya Mr. Taylor ya, nama orang diterjemahkan dengan penjahit. Padahal itu nama orang ya. Karena Google kan nggak ngerti mana nama orang dan mana istilah. Baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kemudian buku yang lainnya misalnya buku ini juga bisa. Al-Manhaj Al-Haraki. Karangan Munir Muhammad Ghadban. Nah, ini juga bisa. Ya, kitab Al-Manhaj Al-Haraki ini juga bisa dibaca. Tapi ini buku agak berat. Buku ini agak berat sehingga mungkin ya harus dikhatamkan yang 2 tadi. Nah, harus dikhatamkan yang 2 tadi. Ya, selain buku yang yang ini. Buku yang perlu teman-teman juga tambahkan ya, kuasai juga biografi para sahabat. Itu juga akan memudahkan kita untuk belajar sirah. Buku biografi para sahabat banyak banget. Ya, saya pernah nulis buku judulnya, saya tahu sudah ada belum di internet karena mengetik hikmah, atau di sini saja saya carikan misalnya pustaka, ini nih katalog buku-buku sirah ya.
ini juga bisa ya teman-teman. Nah ini yang saya sebutkan tadi, ini di IG saya ya, Sirat Nabawiyah Rahiqul Maktum, ini bisa. Kemudian Fikih Sirah, ini tadi Fikih Sirah Ramadan Al-Buti, yang terbaru yang saya sebut tadi, buku ini ya, buku apa 101 Sahabat Nabi ya, ini juga bisa menjadi pedoman kita dalam buku. Nanti bisa diakses di Pustaka Al-Bustan serta yang lainnya ya. Jadi oke, silakan. Mungkin itu sekedar tambahan ya, sebagian referensi. Monggo, ada lagi? Oke. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Dari saudara Farel. Aha. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya kenapa Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan Nabi Ishak seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu jawab Ustaz. Iya, jadi kalau ditanya seperti itu ya mungkin hikmahnya kali, bukan mengapa Allah. Sebab kalau kita tanya mengapa Allah, ada kesan menggugat atau seperti itu. Tapi hikmahnya ya, hikmahnya. Apa hikmah dibalik diutusnya Nabi dari jalur Ismail? Pertama, jalur Ismail ini emang sejak dari awal ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penutup para nabi. Jadi kalau kita buat bagannya gitu kan, Ibrahim itu kan punya anak Ismail dan Ishak. Nah dari Ishak ini banyak sekali para nabi yang muncul, yang lahir, dimulai dari Yakub, Yusuf. Kemudian belakangan ada Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya dan seterusnya sampai Nabi Isa. Full dari jalur Ishak yang kita kenal dengan Bani Israel. Nah, skenario-nya bahwa Nabi akhir zaman itu ini kemunculan Nabi akhir zaman ini sebenarnya sudah dimunculkan pada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Tapi Allah sengaja gitu kan memunculkan Nabi akhir zaman ini ya. Saya pernah, tapi saya lupa, saya baca di buku mana gitu ya. Analisanya diambil dari Ismail, hikmahnya adalah supaya diharapkan bahwa Ismail ini, maaf, Nabi akhir zaman, karena dia kan Nabi akhir zaman ya, dia akan menjadi milik semua. Jadi kalau dari Ishak, dia khawatirkan ini Bani Israel, kata mereka, ini Nabi kami, siapapun nggak bisa gitu kan seperti sekarang kan kita nggak mungkin bisa jadi Yahudi kan, nggak bisa, kita kan bukan keturunan Yahudi. Nah jadi kalau Nabi itu dari Yahudi ini ya, maka dia tidak menjadi rahmatan lil alamin ya. Maka dengan lahir dari jalur Ismail alaihissalam, maka Nabi Muhammad ini bukan orang Yahudi sehingga tidak diklaim oleh orang Yahudi, ini Nabi kami bukan Nabi Anda ya. Sehingga orang Yahudi tidak bisa mengklaim bahwa Anda nggak boleh, paham maksudnya ya. Jadi betul-betul Nabi akhir zaman ini betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, menjadi milik semua, bukan hanya milik Yahudi. Walaupun risiko awal, saya sampaikan risiko awal, bukan risiko awal sampai hari ini ya. Kalau dalam politik itu ya, kita akan kehilangan masa Yahudi. Ini kalau politik gitu ya. Nah, jadi saya ingin gambarkan supaya bisa difahami. Allah memilih dari jalur Ismail supaya diakui oleh seluruh dunia, ya. Walaupun peluangnya akan kehilangan pengikut dari Yahudi, ya, karena mereka kan dari awal ingin membunuh Rasulullah gitu kan, karena bukan dari golongannya. Tapi kita dapat yang lebih banyak, jadi rahmatan lil alamin. Tapi dimungkinkan kalau dari Yahudi gitu kan, sebagaimana yang sudah selama ini, bisa jadi orang Yahudi mengklaim ini Nabi kami dan bukan Nabi Anda, sehingga itu akan ada semacam barrier, akan ada semacam kesulitan diri. Nah ini telah ya, analisa ya, sebagian dari hikmah tersebut. Sisanya ini takdir Allah, kehendak Allah gitu kan. Sama seperti saya. Kenapa saya turun di Indonesia? Bukan, saya kan pengennya di Mekah, ya nggak bisa. Karena Allah udah begitu. Tapi kita bicara hikmah. Ya, hikmah. Nah, jadi apa hikmah saya lahir di Indonesia? Kita kaji itu hikmahnya. Jangan bilang mengapa saya turun di Indonesia. Saya pengen di Mekah, ya nggak bisa. Karena itu dari hak prerogatif Allah ya untuk menurunkan
hambanya, ya, nabinya dari golongan mana, itu bagian dari kuasa Allah. Masya Allah. Ini ya satu pelajaran yang penting ya buat mengingat kita semua gitu. Termasuk saya tadi pribadi ya. Jadi jangan tanya kenapa Allah begini-begini, tapi hikmahnya apa gitu. Nah, Masya Allah. Syukron bahkan Ustaz. Tadi ya pertanyaan terakhir dan mungkin ada ini Ustaz sedikit closing statement untuk teman-teman di sini, untuk teman kita semua seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW itu ya, seperti kita menggali mata air sumur yang tidak pernah kering. Selalu mengalirkan keteladanan, hikmah, ibroh, dan pelajaran-pelajaran sangat baik. Ya, di mana pelajaran tersebut bukan hanya kita bisa gunakan ya, untuk masa lalu di masa Rasulullah sendiri, tapi juga bisa kita praktekkan dalam konteks sekarang. Karena itu marilah kita dekati Rasulullah dan para sahabatnya dengan cara mengenal mereka dan mempelajari sejarah hidup mereka. Ya, jadi semakin kita kenal Rasulullah, akan semakin muncul rasa cinta itu, dan semakin besar cinta kita kepada Rasulullah dan sahabat, akan semakin besar peluang kita untuk meneladani kehidupan mereka, insya Allah. Mungkin itu yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan dari saya cukupkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, syukran ya kepada Ustadz Andi Bastoni. Terima kasih ya juga kepada teman-teman semua yang hadir ya. Silahkan juga untuk mengisi link presensi kepada teman-teman ya, dan tadi bisa di follow juga tuh Instagramnya Ustadz ya, Kajian Sirah, dan bisa ikuti juga Ustadz di YouTube seperti itu, karena memang ini ya salah satu fokusan dari teman-teman di Forsika, salah satu adalah Sirah, mengkaji Sirah seperti itu. Nah, tadi juga ada ini ya, Masya Allah, beberapa peserta yang tadi sebenarnya ini Ustadz ada ujian nih dari beberapa jurusan. Sebelum ujian mampir sini dulu, Masya Allah. Okay. Semoga ujiannya lancar ya buat teman-teman dari Sampir. Oke. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Apaan sama. Saya langsung pamit teman-teman. Ya Ustaz, Masya Allah. Iya, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya.